Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang menyegarkan sesama kami, dan itu oleh karena Engkau ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patris, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023 dengan judul Menyegarkan Orang Lain Melalui Kristus. Ayat tema Roma 15 ayat 32 yang berbunyi, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Semua yang mengaku sebagai anak-anak Allah harus ingat bahwa sebagai misionaris, mereka akan berhubungan dengan semua golongan pikiran. Ada yang halus dan kasar, rendah hati dan sombong, religius dan skeptis, terpelajar dan bodoh, kaya dan miskin. Berbagai pikiran ini tidak dapat diperlakukan sama, namun semua membutuhkan kebaikan dan simpati. Melalui kontak timbal balik, pikiran kita harus menerima polesan dan pemurnian. Kita bergantung satu sama lain, terikat erat oleh ikatan persaudaraan manusia. Langit membentuk satu sama lain untuk saling bergantung. Seorang tuan atau pelayan atau teman meminta satu sama lain untuk panggilan bantuan, sampai kelemahan satu orang menumbuhkan kekuatan dari semua. Melalui hubungan sosial itulah kekristenan berhubungan dengan dunia. Setiap pria atau wanita yang telah menerima cahaya ilahi harus menerangi jalan gelap mereka yang tidak mengenal jalan yang lebih baik. Kuasa sosial yang disucikan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan dalam membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Kristus tidak boleh disembunyikan di dalam hati sebagai harta yang didambakan, suci dan manis untuk dinikmati hanya oleh pemiliknya. Kita harus memiliki Kristus di dalam kita sebagai sumber air, memancar ke dalam kehidupan abadi, menyegarkan semua orang yang berhubungan dengan kita. Dikutip dari buku The Ministry of Healing halaman 495. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Patris. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bagaimana caranya untuk menyegarkan sesama. Mari kita baca dalam Radiant Religion halaman 165 paragraf 4 yang berbunyi, kita harus memiliki Kristus di dalam kita sebagai sumber air, memancar ke dalam kehidupan abadi, menyegarkan semua orang yang berhubungan dengan kita. Dikatakan kita harus memiliki Kristus di dalam kita sebagai sumber air, sebab Yesuslah yang menyegarkan semua orang yang bersosial dengan kita. Apakah yang dimaksud dengan di dalam kita? Di bagian mana di dalam kita? Kita baca dalam Counsels on Health halaman 400 paragraf pertama yang berkata,
kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita sebagai sumber air yang memancar ke dalam hidup yang kekal, menyegarkan semua orang yang berhubungan dengan kita. Yang dimaksudkan dengan Kristus di dalam kita adalah di dalam hati kita. Yesus yang adalah sumber air harus di dalam hati kita, barulah kita bisa menjadi kesegaran bagi semua orang yang berhubungan dengan kita. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Kita baca The Review and Herald tanggal 16 Maret tahun 1886 paragraf 2 yang berbunyi, satu-satunya pengharapan keselamatan yang kita miliki adalah melalui Kristus. Jika rohnya tinggal di dalam hati, dosa tidak dapat berdiam di sana. Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran rohnya. Dan bila roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka dosa tidak dapat berdiam di dalam hati kita. Karenanya sungguh amat penting untuk menerima kehadiran roh Kristus dalam hati kita. Sekarang, bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya? Kita baca manuskrip Releases volume 8 halaman 334 paragraf 3 yang menjelaskan, Kristus akan berdiam di dalam hati kita oleh iman, dan kehadiran rohnya akan dinyatakan melalui pertumbuhan rohani yang sehat. Jelas bahwa Kristus berdiam dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran rohnya, adalah oleh iman. Oleh imanlah Kristus tinggal dalam hati kita, dan ini selaras dengan Efesus 3 ayat 17 yang berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Roh nubuat selaras dengan Alkitab. Lalu, apakah Roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus dan Roh Kristus adalah sama? Kita baca suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 yang menyatakan, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diutus kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, agar melalui kasih karunia-Nya kita menjadi lengkap di dalam Dia. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena, pertama, kebenaran ini tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini, bahwa yang tinggal dalam hati kita adalah Yesus Kristus, yaitu oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri, dan bukan oknum yang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu ketahui tentang hal ini? Karena renungan hari ini berkata tentang Roh Kristus. Kita baca Radiant Religion halaman 165 paragraf 4 yang berbunyi, kuasa sosial yang disucikan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan dalam membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Kristus tidak boleh disembunyikan di dalam hati sebagai harta yang didambakan, suci dan manis, untuk dinikmati hanya oleh pemiliknya. Agar kita dapat menyegarkan sesama, maka kita harus memiliki Kristus dalam hati kita, sehingga melalui pergaulan sosial, kita tidak hanya menyegarkan sesama kita oleh air hidup yang dari Yesus, tetapi juga membawa jiwa-jiwa tersebut kepada Yesus. Bila Kristus tinggal dalam hati kita, tidak mungkin kita menyembunyikannya untuk diri sendiri. Kehadiran Kristus dalam hati kita akan terasa bagi semua yang berhubungan dengan kita. Mereka merasakan kesegaran rohani dan rindu untuk datang kepada Yesus untuk menerima air hidup langsung dari sumbernya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk buka hati dan izinkan Yesus masuk oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri, maka kita dapat menyegarkan sesama kita melalui Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami dapat menyegarkan sesama kami
melalui Engkau, ya Yesus. Dan itu caranya adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Dengan menerima Roh Kristus, itulah wujud kami menerima air hidup, air yang menyegarkan, dan itulah yang dapat kami salurkan atau berikan kepada sesama, sehingga mereka pun merasakan kesegaran, dan bahkan rindu untuk menerima air hidup langsung dari sumbernya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus oleh kehadiran Roh-Mu, dan ubahkan hidup kami menjadi umat-umat yang berbuah dan menyegarkan sesama bagi semua yang berhubungan dengan kami, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.